Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang bauran pemasaran dalam harga. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Safira Ratu Hening, kemudian ada Salsabila Arfianti, dan kemudian ada Muhammad Nasrul, dan yang terakhir ada Wahyu Cahyaningrat. Baik, kita masuk pembahasan pertama. Definisi harga. Dalam dunia bisnis, harga mempunyai banyak nama. Sebagai contoh, dalam dunia perdagangan produk disebut harga, dalam dunia perbankan disebut bunga, dalam biaya transportasi taksi itu disebut tarif, sedangkan dalam dunia asuransi disebut premi. Menurut Kotler tahun 2001, harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai tukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Tujuan penetapan harga. Dalam teori ekonomi klasik, setiap perubahan selalu berorientasi pada seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh dari suatu produk atau jasa yang dimilikinya, sehingga tujuan penetapan harganya hanya berdasarkan pada tingkat keuntungan dan perolehan yang akan diterimanya. Berikut merupakan tujuan penetapan harga yang bersifat ekonomis dan non-ekonomis. Yang pertama yaitu memaksimalkan laba. Penetapan harga ini biasanya diperhitungkan tingkat keuntungan yang ingin diperoleh. Semakin besar margin keuntungan yang ingin didapat, maka menjadi tinggi pula harga yang ditetapkan untuk konsumen. Yang kedua, meraih pangsa pasar. Untuk dapat menarik perhatian para konsumen yang menjadi target market atau target pasar, maka suatu perusahaan sebaiknya menetapkan harga yang serendah mungkin. Dengan harga turun, maka akan memicu peningkatan permintaan yang juga datang dari market share pesaing atau kompetitor, sehingga pangsa pasar tersebut memperoleh harga maka akan disesuaikan dengan tingkat laba yang diinginkan. Yang ketiga ada return on investment atau pengembalian modal usaha. Setiap usaha menginginkan tingkat pengembalian modal yang tinggi. ROI yang tinggi dapat dicapai dengan jalan kenaikan profit, margin, serta meningkatkan angka penjualan. Yang keempat, mempertahankan pangsa pasar. Ketika perusahaan memiliki pasar tersendiri, maka perlu adanya penetapan harga yang tepat agar dapat tetap mempertahankan pangsa pasar yang ada. Yang kelima, tujuan stabilisasi harga. Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingan harus menurunkan pula harga mereka. Yang keenam, menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan yang baik menetapkan harga dengan memperhitungkan segala kemungkinan agar tetap memiliki dana yang cukup untuk tetap menjalankan aktivitas usaha bisnis yang dijalani. Selanjutnya, metode penetapan harga. Setelah perusahaan menentukan dan menetapkan tujuan yang akan dicapai, maka langkah selanjutnya atau tahapan selanjutnya yaitu menentukan metode penetapan harga. Yang pertama, penetapan harga berdasarkan biaya. Itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, penetapan harga biaya plus. Di dalam metode ini, harga jual per unit ditentukan dengan menghitung jumlah seluruh biaya per unit, ditambah jumlah tertentu untuk menutupi laba yang dikehendaki pada unit tersebut. Yang kedua, yaitu penetapan harga markup. Yaitu untuk metode markup ini, harga jual per unit ditentukan dengan menghitung harga pokok pengembalian per unit ditambah markup jumlah tertentu. Yang ketiga, penetapan harga BEP atau break-even point. Metode penetapan harga berdasarkan keseimbangan antara jumlah total biaya keseluruhan dengan jumlah total penerimaan keseluruhan. Yang kedua, ada penetapan harga berdasarkan harga atau pesaing kompetitor, yaitu penetapan harga ini dilakukan dengan menggunakan harga kompetitor sebagai referensi, di mana dalam pelaksanaannya lebih cocok untuk produk yang standar dengan kondisi pasar oligopoli. Yang ketiga, penetapan harga berdasarkan permintaan. Proses penetapan harga yang didasari persepsi konsumen terhadap value atau nilai yang diterima, sensitivitas harga, dan preferred quality. Untuk mengetahui value dari harga terhadap kualitas, maka analisa price sensitivity meter atau PSM merupakan salah satu bentuk yang dapat digunakan. Strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga merupakan tahapan di mana perusahaan mengklasifikasikan dan menggolongkan produk atau jasa
yang dihasilkan merupakan produk baru yang belum memiliki konsumen loyal atau tetap, atau produk yang telah beredar, yang telah memiliki pangsa pasar tersendiri, di mana strategi penetapan harga terdiri dari produk baru, produk yang telah beredar, premium pricing, value for money pricing, cheap value pricing. Yang pertama ada produk baru. Dalam menetapkan strategi penetapan harga yang efektif untuk produk baru atau tahap perkenalan, ini terdapat dua alternatif strategi penetapan harga, yaitu harga mengapung atau biasa disebut skimming price dan harga penetrasi. Yang kedua ada produk yang telah beredar. Strategi ini penetapan harga untuk produk yang telah beredar ini tentunya tidak terlepas dari posisi produk atau jasa tersebut dari siklus kehidupan produk. Dalam hal ini tahapan siklusnya berada pada 3 tingkatan berikut setelah perkenalan, yakni tahap pertumbuhan, tahap kematangan, tahap penurunan. Yang ketiga ada premium pricing. Harga ditetapkan di atas harga pasar yang merupakan positioning dari produk tersebut dengan disertai fitur produk yang mewah dengan layanan yang personal. Yang keempat ada value for money pricing. Harga ditetapkan berdasarkan pada pasar menengah yang menekan pada value for money. Yang terakhir ada cheap value pricing. Tujuannya adalah untuk melemahkan persaingan dengan menggunakan strategi penetapan harga yang lebih murah, meningkatkan pembelian di mana profit kecil, tapi keuntungan secara keseluruhan akan memuaskan melalui pencapaian omset yang tinggi. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Di sini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penetapan harga pada sebuah produk. Antara lain yaitu permintaan, biaya, persaingan, kebijakan pemerintah, strategi bauran pemasaran, dan yang terakhir tujuan pemasaran. Yang pertama adalah permintaan. Jika permintaan konsumen terhadap produk tinggi, mengindikasikan bahwa daya beli konsumen tinggi, sehingga harga dapat ditetapkan secara maksimal. Yang kedua adalah biaya. Penetapan harga secara minimal sebatas tingkat biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan, termasuk memperhatikan kondisi perekonomiannya. Yang ketiga adalah persaingan. Faktor ini dapat menyebabkan tingkat harga berada di antara dua ekstrem, yaitu pada tingkat ekstrem terendah dan pada tingkat harga tertinggi. Jika pada suatu kondisi daya beli masyarakat tetap tinggi, tetapi perusahaan dihadapkan pada persaingan, maka perusahaan tersebut harus menyesuaikan terhadap kondisi persaingan yang dihadapi. Yang keempat adalah kebijakan pemerintah. Faktor ini menjadikan kendala dalam penetapan harga standar. Pemerintah mengambil kebijakan dalam mengendalikan harga, sehingga penetapan harga memerlukan strategi di mana tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Yang kelima adalah strategi bauran pemasaran. Di sini harga perlu dikoordinasikan dan saling mendukung dengan bauran pemasaran lainnya, yaitu produk, distribusi, dan promosi. Yang terakhir yaitu tujuan pemasaran perusahaan. Memaksimalisasi laba, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, meraih pangsa pasar yang besar, menciptakan kepemimpinan dalam hal kualitas, mengatasi persaingan, melaksanakan tanggung jawab sosial, itu adalah tujuan dari pemasaran perusahaan. Kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu harga adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa yang dibelinya, guna memenuhi kebutuhan maupun keinginannya, dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter, seperti rupiah, rupiah, dolar, dan lain-lain. Sedangkan penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan beberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.